Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Hoirunisa Sirojul Uma dari mahasiswi profesi nurse dari Stikes PPNI Mojokerto. Di sini saya kan tadi sudah WA Ibu ya. WA itu leafletnya yaitu mengenai bahaya kehamilan dengan resiko tinggi. Nah, di sini kan dijelaskan apa sih kehamilan resiko tinggi itu. Saya jelaskan lagi ya Bu ya. Kan tadi Ibu sudah baca dan sudah saya kirim. Di sini kehamilan resiko tinggi adalah kehamilan dengan berbagai faktor resiko yang menyebabkan terjadinya bahaya dan komplikasi yang lebih besar dan dapat mengganggu proses kehamilan hingga persalinan, mengancam jiwa ibu dan janin. Maksudnya itu ini kehamilan yang beresiko mengancam jiwa ibu dan janin. Bahayanya itu ada 8 Bu, bahaya kehamilan dengan resiko tinggi. Di sini dijelaskan yaitu bayi lahir belum cukup bulan atau prematur. Lalu dengan BBLR, apa sih BBLR itu? Yaitu bayi lahir dengan berat badan rendah. Lalu keguguran Bu atau abortus. Persalinan tidak lancar atau macet, lalu perdarahan sebelum dan sesudah persalinan, janin mati di dalam kandungan, ibu hamil atau bersalin meninggal dunia, adanya keracunan kehamilan atau kejang-kejang Bu. Faktornya itu biasanya itu hamil hamil muda usia kurang dari 20 tahun. Lalu biasanya itu terjadi sudah hamil lalu hamil lagi, hamil cepat gitu loh Bu. Sama hamil lama. Hamil cepatnya itu kurang lebih 2 tahun. Lalu kalau hamil lama itu lebih dari 10 tahun lalu hamil lagi gitu. Terus tinggi badan ibu kurang dari 175 cm. Lalu dengan ibu kekurangan gizi atau berat badannya itu kurang dari 35 kg dan dengan ibu obesitas sama ibu terjadi keguguran sebelumnya waktu hamil sebelumnya gitu maksudnya. Terus ada kesulitan pada kehamilan atau persalinan yang lalu yang sebelumnya. Ibu hamil dengan penyakit penyerta seperti penyakit DM, penyakit asma, hipertensi atau penyakit lainnya sebelum hamil. Ya, yang mempengaruhi waktu hamilnya ibu-ibu. Terus adanya kebiasaan ibu seperti merokok, minum minuman alkohol dan obat-obatan gitu Bu. Yang terakhir itu ada infeksi virus sebelum dan selama kehamilan. Nah, dari faktor-faktor yang saya jelaskan tadi, mohon maaf ya Bu ya, apakah ibu ada penyakit penyertanya Bu? Kalau penyakit penyerta sih saya alhamdulillah nggak ada ya Mbak. Tapi kan tadi disebutkan bahwa di faktornya ada kurangnya berat badan ibu sama berat badan ibu berlebih. Nah, saya rasa saya masuk di berat badan ibu yang berlebih. Oh, kalau itu ibu jangan khawatirkan, di sini di leafletnya sudah dijelaskan tentang bagaimana pencegahan kehamilan resiko tinggi dapat dilakukan. Nah, di sini itu ada 3 macam Bu, yaitu dengan memeriksakan kehamilan sedini mungkin dan teratur ke posyandu, ke puskesmas, rumah sakit paling sedikit 4 kali selama masa kehamilan. Lalu adanya dengan mendapatkan imunisasi TT minimal 2 kali.
Bila ditemukan kelainan resiko tinggi, pemeriksaan harus lebih sering dan lebih intensif dari petugas kesehatan. Lalu makan makanan yang bergizi, yaitu memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Nah, di sini kan ada dengan memeriksakan kehamilan sedini mungkin. Paling enggak itu 4 kali selama masa kehamilan. Nah, ibunya itu udah berapa kali periksa? Saya itu dari bulan pertama itu sudah periksa, soalnya kan waktu itu ke bidan Oh, untuk iya, memastikan bidan. dia memastikan kehamilan. Ternyata masih belum teraba. Terus saya kan ingin memastikan benar hamil atau enggak, jadi saya langsung ke rumah sakit untuk USG. Jadi dari situ setiap bulannya saya selalu ke rumah sakit. Jadi ini udah 5 bulan ya Bu ya. Jadi setiap bulan itu ke rumah sakit, berarti udah 5 kali. Iya, soalnya kan sama memantau kistanya itu Mbak. Jadi saya nggak pernah ke bidan, selalu ke rumah Ke sakit. rumah sakit. Iya. Itu selalu USG juga. Iya. Di sini juga menyebutkan dengan mendapatkan imunisasi TT minimal 2 kali. Ibunya udah imunisasi TT 2 kali nggih? Untuk tetenya waktu sebelum nikah itu kan itu Mbak, apa dapat surat suruh suntik TT ke puskesmas. Terus ini ada makan makanan yang bergizi, yaitu memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Dengan kondisi ibu yang seperti ini kan disarankan sama dokter untuk mengurangi gula dan mengurangi karbohidrat. Jadi ibunya itu disarankan untuk makan makanan yang tinggi serat, zat besi, kalsium, sama paling enggak itu buah-buahan gitu kan ya Bu ya. Iya. Jadi ibu selama ini itu makan makanan yang buah-buahan sama serat. Iya. Jadi saya selama ini tuh makannya buah, sayur. Semisalnya saya kan kalau kurang karbo juga Enggak baik. kan lemes gitu ya Mbak ya. Nah karbonya itu saya ganti pakai oatmeal, tapi itu pun juga jarang, maksudnya bukan sehari harus makan oatmeal gitu, enggak. Misalkan bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali, nanti selebihnya itu cuma lauk sama ya protein terus lemak gitu, pokoknya sayur buah gitu. Oh, iya. Di sini juga dijelaskan di leafletnya, pada usia kehamilan seperti ini itu lebih rajin untuk periksa kehamilan secara rutin atau berskala di petugas kesehatan. Perawatan diri selama kehamilan, yaitu nutrisi, makan makanan yang bergizi, perawatan payudara, kebersihan diri, dan batasi aktivitas yang berlebih. Oh ya, waktu ibu hamil ini aktivitas ibu itu apa aja? Kan saya ibu rumah tangga Mbak, jadi paling pagi ya biasa masak, beres-beres rumah. Tapi kan sekarang cepet capek, jadi mungkin nggak sekaligus langsung beres itu enggak. Kalau mungkin saya capek, saya rebahan dulu, duduk-duduk dulu, santai dulu. Nanti kalau udah nggak capek, saya lanjut nyapu, entah ngepel atau apa gitu. Ibunya sering itu ngos-ngosan apa? Iya. Langsung ditelepon. Langsung datang aja Pak. Oh iya, Oh iya Bu, bagus berarti Bu. Jadi ibunya waktu saya jelaskan ini sudah mengerti ya itu apa kehamilan resiko tinggi, terus apa namanya faktornya, cara pencegahannya. Iya. Udah paham Bu? Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Enggak Mbak, saya rasa sudah jelas ya tadi yang dijelaskan sama Mbak. Ya udah Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila mengganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.